4394. Investigasi Tuan Reinkarnasi. Hei, nak, kita bertemu lagi. Monster laba-laba besar merobek kekosongan dan tiba-tiba melompat dari langit, menunjukkan aura yang sangat menakutkan, sangat ganas, dan sangat ganas. Itu adalah laba-laba beracun tak berperasaan. Saat ini, aura laba-laba beracun tak berperasaan cukup lemah, terlihat jelas bahwa dia terluka parah tadi malam dan belum pulih, bahkan tidak bisa menggunakan kipas 5 api dan 7 racun. Namun, betapapun lemahnya dia tidak selemah Alexis. Alexis terkena kesengsaraan guntur tertinggi, dan sekarang dia telah kehilangan keefektifan tempurnya. Kamu. Wajah Alexis tiba-tiba berubah. Tanpa diduga, laba-laba beracun tak berperasaan bersembunyi di dekatnya. Sepertinya dia ingin merebut jimat asal guntur, dan dia terus sembunyi. Sekarang, dia tiba-tiba muncul setelah kalajengking guntur meninggal dan Alexis terluka parah. Untuk menuai keuntungan dari para nelayan. Setelah membunuh Alexis, jimat asal guntur akan menjadi miliknya. Lagi pula, kalajengking guntur sudah mati, dan jimat asal guntur telah kehilangan perlindungannya, sehingga siapapun dapat dengan mudah merebutnya. Tuan muda, jangan takut, aku akan menjagamu dengan baik. Laba-laba beracun yang tak berperasaan itu menunjukkan senyum yang sangat ganas, membuka mulutnya yang berdarah, memperlihatkan taringnya dengan ludah berbisa, dan melahap Alexis dengan kejam. Ingin makan Alexis hidup-hidup. Alexis ketakutan, dan hendak menghancurkan pil darah kalajengking guntur untuk memulihkan kekuatan tempurnya untuk melawan. Tetapi pada saat ini, suara yang sangat kuat terdengar dari luar. Beraninya kamu membuat masalah di istana guntur liar saya. Seorang pria parubaya kekar datang dari luar dan memukulnya dengan keras, menghancurkan laba-laba beracun yang tak berperasaan dari udara. Kulit pria ini seperti lava, dan api magma yang berapi-api keluar dari retakan di lava. Dia tidak terlihat seperti manusia, tetapi monster lava. Itu adalah iblis batu liar di antara 10 binatang asal. Master di balik layar istana guntur liar. Apa? Laba-laba beracun tak berperasaan menjadi pucat karena terkejut, ia tidak mengharapkan orang luar untuk membunuhnya pada saat ini. Ledakan. Iblis batu liar meninju dengan keras, dan menabrak tubuh laba-laba beracun yang kejam dari udara. Kekuatan tinju yang agung, bercampur dengan kekuatan lava yang mendominasi, meledak dengan hebat. Uci. Laba-laba beracun yang tak berperasaan itu menyemburkan darah di tempat, organ dalamnya pecah, dan benar-benar kehilangan vitalitasnya, tubuhnya terus menyusut, dan akhirnya berubah menjadi sutra laba-laba yang mengalirkan racun. Ternyata dia adalah avatar yang terbuat dari sutra laba-laba, dan tubuh aslinya masih berada di istana bawah tanah Istana Monde. Setelah kematian avatar laba-laba beracun tak berperasaan, kipas 5 api dan 7 racun juga terbang keluar, berubah menjadi awan cahaya abu-abu beracun, dan terbang kembali ke Istana Monde. Laba-laba beracun tak berperasaan, berdarah dingin dan kejam. Orang-orang dari Istana Monde, mengapa kamu datang ke Istana Guntur liarku? Iblis batu liar mengerutkan kening. Di zaman kuno, Tuan Reinkarnasi menyelamatkan hidupnya dan mempercayakannya kepada urusan Tuhan untuk selidiki iblis hati. Menggunakan kekuatan Istana Guntur di belakangnya, dia diam-diam menyelidiki dan menemukan bahwa Hibler adalah penguasa iblis, dan dia telah mengkultivasikan 4 binatang pemecah tembok, berdarah dingin dan kejam, di belakangnya, dengan tujuan mematahkan pertahanan, orang tua. Saudara Zim, lama tidak bertemu. Alexis menatap iblis batu liar itu, menghela nafas lega, dan sedikit tersenyum. Sekarang iblis batu liar tiba dan membunuh laba-laba beracun, tetapi menyimpan pil darah untuk Alexis. Kamu. Iblis batu liar memandang Alexis dari jarak dekat, merasakan aura agung yang tersembunyi dalam darah Alexis, dan langsung mengerti segalanya. Dia mengira Alexis adalah murid dari Tuan Reinkarnasi, tetapi sekarang dia melihatnya dengan matanya sendiri, dia mengerti bahwa Alexis adalah reinkarnasi dari Tuan Reinkarnasi. Lihat tuanku, bawahanmu terlambat untuk menyelamatkanmu, tolong maafkan aku. Iblis batu liar itu berlutut dan bersujud. Di zaman kuno, Alexis menyelamatkan hidupnya. Dia juga mengagumi sikap Tuan Reinkarnasi, dan akhirnya jatuh. Dahulu kala, memproklamasikan seorang menteri, rela mengorbankan segalanya untuk Tuan Reinkarnasi.
Namun, pada saat itu, Alexis telah mencapai tahap akhir perencanaan dan tidak punya waktu untuk menghadapi iblis batu liar, jadi dia memperkenalkan iblis batu liar ke Istana Guntur Liar. Istana Guntur Liar adalah kekuatan di wilayah ekstrateritorial, dan pemilik kuil, Vili, adalah salah satu dari 12 dewa di zaman kuno. Istana Guntur Liar di Gunung Suci Guntur sebenarnya adalah hanya istana cabang. Dan iblis batu liar adalah pengontrol istana cabang ini. Alexis tersenyum dan berkata, "Bangun, aku baik-baik saja." Dia tidak sengaja menyembunyikan nafasnya, tetapi menjelaskan bahwa dia adalah reinkarnasi dari Tuan Reinkarnasi. Karena konferensi pembunuhan suci semakin dekat, Hibler dan Jennifer terlalu kuat, dan peluangnya untuk menang sangat rendah. Oleh karena itu, dia tidak akan melepaskan kesempatan apapun untuk memperkuat kekuatannya. Mampu mendapatkan kembali kepatuhan dari iblis batu liar akan memberinya sedikit lebih banyak bantuan di konferensi pembunuh suci di masa depan. Ya, tuanku. Iblis batu liar berdiri perlahan dengan wajah hormat. Pada saat ini, keempat pelayan Prem, Anggrek, Bambu, dan Krisan juga bangun. Mereka baru saja melihat iblis batu liar bangun, dan memanggil Alexis sang tuan. Apa yang terjadi di sini? Tuan Zim benar-benar berlutut pada tuan muda ini. Anda masih memanggilnya sebagai tuanmu. Apa identitas tuan muda ini? Keempat gadis itu saling memandang dalam shock, dan mereka tidak bisa menebak melalui identitas Alexis. Plum, Anggrek, Bambu, dan Krisan, pemuda ini bernama Alexis, dan dia adalah talenta muda dari kuil. Cepat datang dan temui dia. Iblis batu liar dengan santai membuat identitas untuk Alexis, hanya mengatakan bahwa dia berasal dari markas Istana Guntur Liar, dan tidak mengungkapkan detail Alexis. Ya, lihat Tuan Yul. Keempat putri Prem, Anggrek, Bambu, dan Krisan berlutut dengan sikap hormat. Alexis sedikit mengangguk, dan berkata, "Bangun." Bunga Prem, Anggrek, Bambu, dan Krisan berkata serempak, "Terima kasih, Tuan Muda." Perlahan berdiri, dan berdiri di sampingnya dengan tangan tertunduk. Iblis batu liar berkata, "Tuanku, tolong datang ke istana utama untuk berkumpul." Dia diam-diam mengedipkan mata pada Alexis, jelas dia memiliki sesuatu yang penting untuk dilaporkan. Alexis ragu-ragu sejenak, jimat asal guntur masih terkubur di tanah dan belum dikumpulkan. Namun, melihat penampilan iblis batu liar, jelas ada hal yang lebih penting daripada jimat asal guntur. Pada saat itu, Alexis mengangguk dan mengikuti iblis batu liar ke istana utama. Ngomong-ngomong, kalajengking Guntur sudah mati, dan jimat asal Guntur adalah harta dari istana Guntur Liar, dia bisa mengambilnya kapanpun dia mau. Iblis batu liar membawa Alexis ke istana utama, berbalik dari kiri dan kanan, bahkan Plum, Anggrek, Bambu, dan Krisan tidak diizinkan untuk tinggal, jelas masalah itu sangat penting. Di istana utama, hanya Alexis dan iblis batu liar yang tersisa. Alexis duduk di kursi besar dan berkata, "Saudara Zim, ada apa denganmu?" Setan batu Zim melambaikan tangannya dan meremas formula, menutup rahasia surgawi, mencegah sebab dan akibat bocor, dan berkata dengan suara rendah, "Tuanku, Anda mempercayakan saya dengan pekerjaan saya di kehidupan Anda sebelumnya. Saya telah menyelidiki identitas penguasa iblis hati, dan saya telah menemukan." Alexis berkata, "Oh, siapa penguasa iblis hati?" Iblis batu liar berkata, "Hibler." Alexis mengangguk dan berkata, "Bagian ini sebenarnya, aku sudah tahu yang sebenarnya, tapi aku masih ingin berterima kasih karena telah menyelidikinya. Hibler adalah penguasa iblis, masalah ini sangat rahasia, iblis batu liar dapat mengetahuinya, bahkan jika ada dukungan dari istana Guntur Liar di belakangnya, miliknya dia pasti telah membayar harga yang sangat mahal, dan Alexis secara alami berterima kasih padanya." Iblis batu liar menghela nafas kagum, dan berkata, "Tuan benar-benar kuat. Hibler ingin membuat percobaan iblis dan menghancurkan langit dan dunia. Konspirasi ini, Tuan harus memiliki rencana cerdas untuk menyelesaikannya." Bab 4395. Perbedaan antara Alexis dan Hibler. Alexis mengerutkan kening, dan berkata, "Percobaan iblis apa? Hibler ingin menghancurkan langit dan dunia." Alexis menggelengkan kepalanya dan berkata, "Apa itu percobaan iblis? Ini pertama kalinya saya mendengarnya."
Saya hanya tahu bahwa Hibler adalah penguasa iblis. Saya tidak tahu apa-apa lagi. Darah saya di kehidupan saya sebelumnya belum sepenuhnya terbangun. Saya tidak tahu apa-apa. Mendengar ini, iblis batu liar itu terkejut, dan berkata, "Tuanku, ternyata darahmu belum pulih sepenuhnya, jadi akan sulit untuk melawan Hibler." Alexis berkata, "Katakan padaku dulu, apa itu percobaan iblis?" Percobaan iblis. Iblis batu liar menelan ludah, jelas rencana percobaan iblis itu terlalu mengejutkan, dan dia terkejut ketika menyebutkannya gemetar, ketakutan dan kengerian yang tak terkatakan. Hibler berkata bahwa dunia ini munafik. Setiap orang memiliki iblis hati, setiap orang memiliki keinginan, dan setiap orang adalah penjahat yang egois. Alasan mengapa ada perkelahian dan kebencian di dunia ini adalah karena setiap orang di dunia memiliki iblis. Rencana Hibler adalah untuk menciptakan percobaan iblis, menghancurkan dunia munafik ini, dan membunuh miliaran orang di surga dan dunia yang tak terhitung jumlahnya, hanya menyisakan 5.000 orang yang benar-benar baik hati dan baik hati. Dunia akan berlipat ganda dari 5.000 orang ini. Dia ingin membangun utopia seperti mimpi di mana setiap orang setara, tidak ada perselisihan, tidak ada reinkarnasi dan nasib, dan setiap orang dapat mengendalikan takdir mereka sendiri. Nikmati berkah abadi selamanya, dan hidup selamanya dalam kebahagiaan. Setelah iblis batu liar selesai berbicara, seluruh tubuhnya gemetar. Rencana Hibler terlalu mengejutkan dan menakutkan, cukup membuat orang yang mendengarnya pucat. "Apa yang kamu katakan?" Alexis tiba-tiba berdiri, matanya melebar, berpikir bahwa dia salah dengar. Kekuatan Istana Monde menyebar ke seluruh langit dan dunia. Dia berpikir bahwa tujuan Hibler adalah untuk membangun hegemoni yang ambisius dan menguasai dunia, tetapi dia tidak menyangka bahwa iblis batu liar itu benar-benar mengatakan bahwa rencana sebenarnya Hibler adalah untuk mendirikan percobaan iblis, hancurkan seluruh dunia. Pedang kutukan iblis hati adalah kanker terbesar di surga dan dunia. Kanker besar ini berada di antara reinkarnasi dan takdir, dan begitu meletus, ia memiliki kemungkinan untuk menghancurkan seluruh langit berbintang di alam semesta. Bahkan jika iblis hati menyebar ke dunia atasan, bahkan yang super kuat pun akan kehilangan warnanya, dan tidak mungkin menghentikan mereka. Karena selama masih ada manusia, akan ada setan dan rintangan di dalam hati, dan tidak mungkin bisa diberantas seluruhnya. Siapapun yang menginginkan sesuatu adalah iblis. Bayi yang baru lahir yang ingin meminta susu dianggap setan. Dewa legendaris, yang ingin mengubah dunia, juga merupakan iblis yang sangat besar. Iblis hati ada di mana-mana, dan bahkan atasan tidak dapat menghindarinya, hanya karena atasan terlalu kuat untuk mudah dipengaruhi oleh iblis hati. Tetapi jika Hibler benar-benar berhasil mendirikan percobaan iblis hati dan membunuh semua orang dari dunia yang tak terhitung jumlahnya, maka dia menyerap iblis hati dari surga dan alam yang tak terhitung jumlahnya, dan kekuatannya akan meluas ke tingkat yang menakutkan, bahkan atasan tidak bisa menghentikannya dia. Alexis benar-benar tidak menyangka bahwa rencana Hibler akan sangat besar. Max Gregor di masa lalu hanya ingin menjadi penguasa kerajaan surgawi, menggulingkan papan catur dunia lama, dan menjadi penguasa dunia baru itu sendiri. Tetapi Hibler tidak hanya ingin membalikkan papan catur, tetapi juga ingin membunuh semua makhluk hidup, hanya menyisakan 5.000 orang untuk membangun apa yang disebut dunia kebenaran, kebaikan, dan keindahan. Dia tidak tertarik menjadi penguasa, atau membuat aturan, yang dia inginkan adalah membangun dunia baru di mana setiap orang setara, semua orang rukun satu sama lain, dan tidak ada lagi pertempuran dan pembunuhan. Alexis benar-benar terkejut, dia menyimpulkan rahasianya dan menemukan bahwa apa yang dikatakan iblis batu liar itu benar. Rencana sebenarnya Hibler sangat menakutkan. Tidak diragukan lagi, mimpinya sangat indah, sangat indah. Setiap orang sama, tidak ada pertempuran dan pembunuhan, semua orang harmonis, dan tidak ada intrik. Alexis menginginkan dunia seperti ini. Tetapi dia sangat jelas bahwa dunia seperti ini tidak realistis. Di mana ada orang, di situ ada sungai dan danau. Selama manusia ada, pasti ada pergumulan dan kontradiksi. Hibler ingin menghilangkan semua kontradiksi, yang tidak mungkin dilakukan. Hibler gila. Rencananya tidak mungkin diwujudkan. Bahkan jika itu bisa diwujudkan, harganya terlalu keterlaluan.
Dia ingin membunuh miliaran orang di dunia yang tak terhitung jumlahnya. Alexis mondar-mandir dengan wajah serius. Ini adalah pertama kalinya dia mengetahui tentang rencana Himmler, dan dia merasakan tekanan yang luar biasa. Harapan besar Himmler berada di luar imajinasinya. Bahkan atasan tidak memiliki rencana yang keterlaluan. Tetapi orang normal manapun tidak akan berpikir untuk membunuh semua orang. Iblis batu liar berkata, Himmler. Himmler mengatakan bahwa pedang kutukan dari iblis hati tidak menodai darah, dan mereka yang dapat dibunuh oleh iblis hati pantas mendapatkan kejahatan mereka. Dia mengatakan bahwa dia tidak pernah membunuh seorang orang baik dalam hidupnya, dan mereka yang dia bunuh semuanya munafik. Alexis berkata dengan lantang, ini lelucon, pedang kutukan dari iblis hati dapat membunuh bahkan bayi yang baru lahir, bukan? Apakah bayi yang baru lahir juga seorang orang jahat? Iblis batu liar berkata, dalam teori Himmler, bayi yang baru lahir mungkin juga memiliki iblis di dalam hatinya, dan dia mungkin menjadi orang jahat ketika dia dewasa, jadi membunuhnya lebih awal akan menjadi sempurna. Untuk menghindari bahaya orang lain di masa depan. Alexis duduk merosot, wajahnya menjadi pucat, dan dia merasakan dinding di depannya. Dia tahu betul bahwa jika Himmler datang sendiri, dia tidak akan bisa mengalahkan lawannya jika dia berdebat dengannya. Himmler hidup di dunia ilusi, bermimpi mendirikan negara ideal yang tidak mungkin diwujudkan, dia menjadi gila, dan keinginannya begitu kuat sehingga dia tidak dapat digoyahkan oleh orang luar manapun. Alexis menarik napas dalam-dalam, merasa Himmler begitu menakutkan untuk pertama kalinya. Orang ini memiliki keyakinan yang mencengangkan, jika dia tidak jatuh, bahkan atasan itu pun akan gemetar karena ketajamannya. Himmler, dia gila. Di masa depan, aku akan kubunuh dengan tanganku sendiri. Aku tidak bisa melihat dunia ini dihancurkan oleh tangannya. Alexis mengepalkan tinjunya, matanya penuh dengan semangat juang. Mimpi Himmler terlalu ilusi, dan keyakinannya terlalu mengerikan. Untuk mendirikan apa yang disebut negara ideal, dia ingin membunuh miliaran orang di surga. Alexis tidak akan pernah membiarkan ini terjadi. Dibandingkan dengan Himmler, Alexis percaya pada tujuannya dan lebih dekat dengan kenyataan. Yang dia inginkan adalah membangun dunia reinkarnasi, mengandalkan kebaikan dan kejahatan untuk menguasai dunia. Orang suci kuno memiliki pepatah bahwa tidak ada yang sempurna dalam hal perbuatan, terlepas dari hatinya. Jika kita sampai pada intinya, setiap orang memiliki iblis, dan mereka bukanlah orang baik. Tetapi kebaikan dan kejahatan yang nyata tidak dapat dihitung dengan cara ini, itu tergantung pada tindakan nyata. Apa yang Alexis ingin lakukan adalah menilai baik dan jahat menurut tindakan dunia, membangun reinkarnasi, membiarkan orang baik menikmati berkah abadi selamanya, dan orang jahat tenggelam ke dalam neraka, sehingga semua orang di dunia ini akan kagum. Sepenuh hati untuk kebaikan, dan tidak berani berbuat jahat. Untuk membangun dunia reinkarnasi seperti itu, usaha keras yang dibutuhkan sangatlah besar. Tapi Himmler tidak ingin repot-repot, dia ingin membunuh semua orang. Inilah perbedaan antara Alexis dan Himmler.